Nah, jauh ke depannya lagi tujuan utamanya adalah peserta didik ini diharapkan nantinya sekolah ekologi itu menghasilkan anak-anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Oh, di sekolah ini ternyata bahkan anak-anak bisa memiliki keahlian untuk menciptakan produk. Seperti itu. Yang tidak semua murid di luar sana mampu melakukannya ya Bu. Mereka akan lebih tanggung jawabnya, disiplinnya, kasih sayangnya itu akan tumbuh dengan sendirinya. Halo Sobat Belajar, berjumpa kembali di podcast Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen bersama saya Mila Meliawati. Episode kali ini kita akan membahas mengenai praktik baik sekolah berbasis ekologi. Dan saat ini bersama saya sudah ada Ibu Nurhayati SPD MPD selaku Kepala Sekolah Ekologi UPTD Sekolah Dasar Negeri 8 Cisere, Kahuripan, Pajajaran, Purwakarta, Jawa Barat. Selamat datang Ibu, selamat datang di podcast kami. Terima kasih. Iya, bagaimana Ibu kabarnya baik? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah sehat. Gimana Bu perjalanan dari sana Bu? Nyaman, alhamdulillah tidak macet, lancar sampai dengan selamat. Gitu. Baik, ini temanya kan sekolah ekologi ya Bu. Mungkin Sobat Belajar di rumah ada yang belum paham apa sih Bu sekolah ekologi itu? Jadi sekolah ekologi itu adalah sekolah yang berwawasan lingkungan, ramah lingkungan, di mana pembelajaran dan kurikulumnya itu mengintegrasikan upaya pelestarian alam dan sumber daya alam dengan berbagai macam program yang menghasilkan proyek dan problem solving, sehingga kedepannya peserta didik itu diharapkan menjadi anak-anak yang cerdas, yang memiliki kecerdasan dan kesadaran hidup ekologis. Nah, jauh kedepannya lagi tujuan utamanya adalah peserta didik ini diharapkan nantinya sekolah ekologi itu menghasilkan anak-anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya, dikembangkan secara utuh gitu. Mungkin boleh diceritakan awal mulanya sekolah Ibu menjadi sekolah ekologi itu seperti apa Bu? Cerita dari awalnya. Sebetulnya dari awalnya itu belum menjadi sebuah sekolah ekologi ya. Baik. Waktu itu Pak Haji Dedi Mulyadi Sarjana Hukum, saat itu tahun 2004 beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta. Melihat fenomena pendidikan bagaimana gitu ya. Akhirnya beliau berpikir untuk mendirikan sebuah sekolah yang ramah anak ya, ramah lingkungan, mengusung kearifan lokal dan berbasis alam. Nah, akhirnya berdirilah sekolah Kahuripan Pajajaran. Saat itu belum menjadi sebuah ekologi. Gitu. Belum menjadi sekolah ekologi itu. Belum ya. Jadi sekolah ekologinya sendiri itu berkembangnya itu di tahun 2019 ini. Ya, meskipun sebelum-sebelumnya ada pembelajarannya sudah berbasis alam gitu ya. Sudah memanfaatkan alam sebagai laboratorium belajar. Tetapi dijadikan menjadi sekolah ekologinya itu mulai dirintisnya tahun 2019 sampai mendapatkan SK ya, penugasan sebagai sekolah ekologinya itu dari Dinas Pendidikan itu tahun 2021 gitu. Jadi memang pada awalnya mungkin karena adanya ada 3 kesenjangan ya di dalam kehidupan sekarang itu. Ada yang disebut dengan kesenjangan ekologi, kesenjangan sosial, dan kesenjangan spiritual. Dari ketiga kesenjangan ini diupayakan peserta didik kita yang akan menjadi penerus bangsa bisa menyelamatkan itu gitu. Nah, itu dari penguatan-penguatan karakter gitu. Betul. Jadi berupaya supaya nanti tumbuh anak-anak itu memiliki kesadaran hidup ekologis, kemudian kesadaran sosial, kesadaran spiritualnya gitu. Jadi dimulai dari kecil pembiasaan untuk betul-betul mencintai lingkungan. Mencintai lingkungan, iya begitu. Jadi dari situ semua terlibat ya Bu ya. Dari tahun 2019 itu terlibat lebih aktif lagi dari sebelumnya. Betul. Ya, jadi sebetulnya alhamdulillahnya untuk menjadi sebuah sekolah ekologi itu kontribusi dari Dinas Pendidikan besar. Kemudian dari pemerintah daerah juga begitu gitu. Jadi sekolah itu sangat terbantu dengan memang upaya yang dilakukan oleh Pak Dr. Haji Purwanto MPD yang sekarang menjabat sebagai
Kepala Dinas Kabupaten Purwakarta yang memang insen banget untuk berupaya anak-anak itu bukan hanya pintar atau cerdas dalam pengetahuannya saja, tetapi dia juga sampai dia bisa menjadi anak-anak yang mampu berbakti untuk bukan hanya untuk dirinya, untuk sesama, bahkan juga untuk alam. Kegiatan yang memang dibuatkan program di sekolah itu juga memang ada dukungan juga dari Dinas Pendidikan. Termasuk dalam aturan di sekolah kita masuk jam 6. Sudah mulai pembelajaran, pembiasaan. Jadi anak-anak dibiasakan dia disiplin bangun lebih pagi gitu. Kemudian guru juga menyambut siswa di gerbang gitu. Itu untuk membiasakan untuk kita menerima anak itu dengan bahagia. Anak masuk ke dalam lingkungan sekolah itu tidak merasa takut. Energinya udah positif dari pagi ya Bu. Datang aja udah langsung disambutkan oleh Bapak Ibu gurunya dengan temannya, dengan saya juga sama seperti itu gitu. Mulai dari kegiatan pembiasaan itu sudah berjalan, itu sudah menjadi karena sudah diperbubkan juga. Jadi untuk Purwakarta 7 Poe Atikan Purwakarta Istimewa dan bunga pendidikan karakter itu juga sudah ada perbubnya juga gitu. Bukan hanya itu peraturan yang dibuat oleh sekolah saja. Tapi di atas pun kita sudah diberikan jalan dukungan untuk anak-anak itu memang prosesnya untuk penguatan karakter gitu. Kemudian di sekolah pun kita membuat peraturan itu bukan hanya dibuat oleh sekolah. Tiap kelas pun mereka mempunyai peraturan yang dibuatnya juga bersama dengan anak-anak. Oh begitu Bu. Ya, Wah, jadi kalau peraturan yang dibuat oleh bersama itu kan mereka akan lebih bertanggung jawab untuk melakukannya. Betul, ya, karena ini adalah ya, Bu, ya? aturan yang memang saya usulkan gitu. Betul. Jadi setiap anak pun mereka membuat peraturan menyumbangkan ini aturannya ini gitu. Jadi kalaupun ada sanksi-sanksinya apa, mereka yang membuat peraturan di dalam kelas gitu. Nah, itu alhamdulillah berjalan. Kemudian dalam kegiatan untuk pembiasaan tadi ya, sampai belajar untuk mulai dari menyemai. Jadi bukan hanya langsung menanam tanaman yang sudah jadi, tetapi mereka sudah belajar itu mulai menyemai dari benih gitu. Jadi menumbuhkan kasih sayang itu dari situ gitu. Ya seperti kita melahirkan anak gitu kan, sakit atau apapun kita akan merasa sedih gitu ya. Jadi tumbuhlah rasa kasih sayangnya. Begitu juga dengan anak-anak ketika mulai dia belajar menyemai. Bahkan menyemainya pun kan bukan langsung bahan untuk semayannya sudah ada beli gitu ya. Media tapi bahkan media semainya disiapkan gitu ya. Kemudian media tanamnya juga disiapkan. Benihnya yang di awal dari 1 biji itu mereka menanamkan di dalam potray, kemudian dia rawat. Nah itu juga ada penugasan-penugasan guru di awal-awalnya mungkin karena penugasan dulu ya. Anak-anak itu melakukan itu karena tuntutan asalnya. Oh ini ada tugas dari guru maka harus dilakukan. Tapi harapannya kan nanti ke depannya itu jadi pembiasaan gitu. Bukan hanya karena ini tugas dari guru kemudian mendapatkan nilai gitu. Tetapi anak-anak itu lambat laun melakukan itu karena memang saya harus merawat sendiri tanaman yang saya semai gitu. Sampai nanti ketika sudah cukup umur dipindahkan ke dalam polybag gitu ya, ke tempat yang lebih besar. Kemudian nanti kalau sudah benar-benar kuat akarnya dia pindahkan ke media tanam yang luas gitu, langsung demplot atau di bedengan-bedengan. Mereka akan lebih tanggung jawabnya, disiplinnya, kasih sayangnya itu akan tumbuh dengan sendirinya. Capaian terakhirnya adalah gerakan penguatan karakter gitu. Jadi lebih besar itu. Jadi bukan hanya sekedar anak nanti bisa membuat semayan, membuat media tanam, kemudian menanam, merawat sampai menghasilkan panen gitu. Sampai menghasilkan produk bahkan dari hasil panen itu kan bukan hanya dikonsumsi secara langsung atau dilakukan praktek jual beli ya sekaligus dengan literasi finansialnya, tetapi lebih dari itu gitu. Sekalian juga itu mungkin menanamkan si anak-anak ini untuk menghargai proses ya Bu ya. Betul. Jadi nggak semua anak-anak bisa instan. Kemudian berpikirnya gampang loh ini sayur gitu ya. Sayur di meja kemudian dimakan. Ini asalnya dari mana gitu kan ya Bu. Betul. Dari nanam dari awal dari benih sampai tumbuh tinggi kemudian bisa dipanen itu luar biasa ya Bu ya kalau hasil sendiri. Ada kebanggaan dan itu pasti menumbuhkan bukan hanya tadi ya, ada kesadaran hidup ekologis. Nantinya ada tumbuh seperti itu karena ternyata alam yang memberikan kepada kita sumber hidup dan penghidupan. Mereka itu alam itu tidak membutuhkan manusia, yang membutuhkan
itu adalah kita yang membutuhkan alam, kita yang membutuhkan tanaman, kita yang membutuhkan tanah, membutuhkan air. Nah dari proses penyemaian aja, oh ternyata iya ya, yang kita makan saya menjadi besar, menjadi saya bisa bergerak, itu dari makanan yang asalnya dari tanah gitu. Betul. Jadi ada nantinya bukan hanya kesadaran hidup ekologis, tumbuh juga kesadaran sosialnya, sampai juga kesadaran spiritual. Gitu. Jadi kan oh iya, saya berasal dari tanah. Saya dihidupkannya juga oleh tanah gitu. Jadi lebih ke situ gitu. Tapi jangan takut juga karena pengetahuan anak dari kegiatan itu bertambah. Itu kangkung yang murah lah kangkung. Tapi lihat ketika dia mulai menyemai sendiri, perjuangannya ternyata gitu. Kan ada kalanya kalau kita tidak merawat, dia akan layu gitu. Tapi dalam proses pembelajarannya kita itu tidak berakhir pada capaian panennya banyak. Tidak. Justru ketika ada kegagalan dari peserta didik, tanamannya misalnya membandingkan semaian temannya dengan yang dia, kemudian tumbuh kembangnya ada perbedaan tidak, sampai dia benar-benar dirawat pun ternyata hasilnya berbeda, itu tidak dijadikan kesalahan. Jadi Bapak Ibu guru ditekankan, bahkan penjaga sekolah pun udah kita wanti-wanti bahwa kegagalan anak ketika merawat tanamannya itu bukan kesalahan, tetapi nanti jadi proses belajar. Anak akan menganalisa sendiri. Ini kenapa ya tanaman saya layu gitu? Kenapa ya tanaman saya tidak sesubur dia? Daunnya kok di sana lebih hijau, lebih besar. Tapi tanaman saya kenapa ya ini tumbuhnya langsung tinggi, batangnya saja, daunnya tapi kekuningan. Nah itu kan nanti anak akan melihat oh ternyata nanti sampai akhirnya tanaman itu yang bagus harus ada beberapa unsur gitu kan. Oh sinar mataharinya gitu ya. Terus mungkin nutrisinya juga yang saya berikan gitu ya. Atau perbandingan ketika memberikan pupuk alaminya juga tidak tepat, berlebihan gitu. Bisa. Ketika memberikan PSB atau POC berlebihan, seenaknya supaya tumbuh subur nih. Diambil aja satu gelas siramkan gitu. Aja ya, nggak pakai takaran. Tidak ada takaran. Nah itu jadi proses belajar. Berarti sebetulnya kalau kita mau menggunakan pupuk pun ada takarannya. Itu kan ada proses belajar. Kemudian, mengasah kemampuan menganalisa berpikir, ya Bu ya. Betul. Jadi berpikir kritisnya berkembang. Jadi makanya di dalam kegiatan pembelajaran ini insya Allah ya capaian untuk menjadikan anak-anak memiliki profil pelajar Pancasila itu dengan sendirinya. Tidak dipaksakan oleh guru. Karena nanti anak ketika menemukan hal-hal yang dia aneh, dia akan bertanya. Nah akhirnya dia untuk pandai untuk berbicaranya itu, komunikasinya itu jalan. Seberapa antusias kah anak-anak ini dalam proses implementasi sekolah ekologi? Banyak sih ya. Jadi kejadian-kejadian anak ketika melihat semaian yang tadinya dia menyimpan 1 biji sawi atau 1 biji pakcoy atau 1 biji cabe gitu. Ketika muncul tunas, itu ada kebanggaan, Bu, potret saya udah tumbuh gitu kan. Dan melihat itu sangat memperhatikan ya Bu ya. Karena kan ada tugas untuk mengamati ya. Kemudian ketika ya pasti yang paling idenya ketika kalau panen. Senang. Makanya ketika panen pun dengan Bapak Ibu guru tuh sengaja suka dibuat lagu ya. Oh iya. Ya jadi anak-anak tuh sambil sebelumnya pasti ya, karena kita ketika menyemai pun selalu berdoa. Oh gitu. Ada prosesinya dulu Bu sebelum menyemai. Jadi kita kan memperlakukan dia juga makhluk hidup. Gitu. Ketika menanam pun nanti diajak ngobrol. Ketika merawat pun diajak ngobrol. Iya, jadi anak-anak itu dibiasakan oleh kita orang dewasa yang di sekitarnya itu ketika menyiram sambil ajak ngobrol. Misalnya, Pak Cow sayang, ini kamu kasih minum ya, tumbuh subur, sehat terus gitu. Nah, itu kan akan alam itu si tanaman itu sendiri kan sebetulnya merasakan kasih sayang mendengar, ya. Maka dia pun akan memberikan hasil yang bagus juga gitu. Panen juga sama. Sebelum panen biasanya kami berdoa dulu. Di sana gitu berjejer tuh ya. Kalau di demplot-demplot itu. Ya, anak-anak hari ini kita akan dibuat gitu dulu, enggak langsung cabut tidak. Memperlakukan dia juga dengan penuh kasih sayang. Ketika panen pun dengan penuh kasih sayang gitu. Berdoa dulu, ucap syukur dulu, terima kasih ya Allah tanamannya, terima kasih juga tanamannya itu ya disebut gitu. Ya, baru sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai. Jadi enggak sembarangan ketika menanam sampai itu juga ada proses pembelajarannya gitu. Nah, kalau untuk yang sekarang ini dalam pembelajaran ya sesuailah dengan kurikulum Merdeka,
anak-anak itu diberikan keleluasan untuk mengembangkan minat dan bakat. Guru juga harus bisa melalui itu ya gitu, memberikan ruang, kemudian mengakomodir kebutuhan anak. Jadi belajar itu sekarang bukan hanya kebutuhan guru, bukan hanya capaian kurikulum. Apalagi sekarang kalau untuk kurikulum Merdeka kan capaiannya itu kan 1 tahun ya gitu. Kemudian proyeknya minimal 20% dari kegiatan pembelajaran. Nah untuk yang sudah berjalan di sekolah kami ya alhamdulillah karena memang proyek selalu dilakukan dan menghasilkan produk gitu. Nah untuk peminatan dan pengembangan bakat anak juga insya Allah itu juga terakomodir. Di awal mungkin untuk yang tahun ajaran baru sekarang kita sudah mulai mau menerapkan betul untuk kurikulum sekolah ekologinya. Ya, jadi disiapkanlah sebelum tahun ajaran baru anak-anak belajar itu guru-guru melakukan asesmen diagnosis. Jadi mengetahui dulu bakat dan minat anak gitu. Ya caranya bisa melalui kalau misalnya memang ada biaya atau apa ya untuk melakukan tes dengan melalui orang lain atau tidak pun guru yang melakukan tes ya. Kemudian melalui observasi, kemudian melalui wawancara tanya jawab dengan orang tuanya. Bagaimana si anak ini gitu. Atau dengan guru sebelumnya gitu. Jadi kan nanti guru itu tidak nol betul ya mengenal anak ketika kelas baru itu. Jadi sudah tahu latar belakang gitu. Jadi nanti ketika mengajar oh sudah tahu ya anak ini untuk pelajaran tertentu ini dia kurang gitu ya. Tetapi di mata pelajaran yang lain dia unggul. Maka itulah nanti Bapak Ibu gurunya itu yang menyiapkan ruang untuk mengembangkan yang keunggulannya anak itu supaya terasah. Jadi nggak ada lagi istilah anak yang istilah si bodoh ya. Tidak ada lagi label anak apa ya negatif lah ya label-label negatif. Karena semuanya memiliki peluang untuk menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang memiliki apa potensi kelebihan. Di masing-masing bidang betul. Ya. Potensinya di bidang masing-masing gitu. Dia tidak bisa matematika, tetapi ternyata dia jago di olahraganya. Tidak pintar di IPA-nya, ternyata dia narinya, nyanyinya. Jadi betul. Itulah yang sekarang mungkin diharapkan menjadi tujuan pendidikan sekarang gitu. Jadi nggak ada lagi anak yang tertekan belajar di sekolah gitu. Amin, insya Allah ya Bu ya. Amin. Jadi sekolah Ibu kalau bisa dibilang secara holistik sudah merangkum itu semua ya Bu ya, karena sudah menjalaninya secara tidak langsung gitu ya sebelum diimplementasikan kurikulum Merdeka pun sudah berjalan ya Bu ya. Jadi itu dari pengolahan sampah itu kita mulai anak-anak bijak terhadap sampah gitu. Ya dihasilkannya oleh dia. Maka tanggung jawab dong gitu. Jadi jangan jadi perusak bumi gitu. Jangan jadi perusak bumi. Tetapi ayo kita manfaatkan lagi. Sampai akhirnya dia bisa menumbuhkan lagi kan tumbuhan lain. Menyuburkan lagi tumbuhan lain dari itu.